Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah yang saya hormati, wabil khususnya al-mukarram Ustadz Usral Ilmi, dan juga segenap para DKM Masjid Jami' At-Taubah yang insya Allah senantiasa kita dalam naungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan hadis kita, hadis yang ke-30. Diriwayatkan wa an Suhaibin, diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, kana malikun fi man qablakum, dulu ada seorang raja yang hidup sebelum kalian. Nih Rasul hadirin, di antara uslub ngajarnya, cara ngajar beliau adalah dengan wasilah cerita. Ya. Jadi kita kalau pengen ngajar boleh pakai hadis, boleh pakai Quran, boleh juga pakai cerita. Dan yang diambil dari setiap cerita itu bukan hanya ceritanya, tapi yang wajib diambil dari ceritanya itu adalah pelajaran. Ya. Makanya Al-Quran dari mulai juz pertama sampai juz 30 itu bercerita tentang kisah, namun tidak mendetilkan siapa tokoh, di mana tempat, dan bagaimana orang-orang di zaman itu. Nggak detil ceritanya. Bahkan sampai Ashabul Kahfi namanya nggak disebutkan siapa-siapa. Bahkan nama anjingnya Ashabul Kahfi nggak disebutkan nama anjingnya siapa. Kenapa Allah tidak sebutkan itu semua? Dikarenakan yang Allah kehendaki dari menyebutkan kisah bukan adalah memperkenalkan tokohnya, tapi Allah pengen kita mengambil pelajaran. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW bercerita tentang seorang raja, nggak disebut namanya siapa rajanya. Yang jelas, menurut sebagian muhadditsin, ini rajanya tadi hidup di antara masa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Isa. Kalau orang bilang masa fatroh ya. Wa kana lahu sahir, dan si raja yang agung tadi dia punya seorang penyihir. Ya. Jadi zaman dulu yang namanya raja itu punya dua. Apa itu? Tabib, dokter, dan juga sahir, penyihir. Ya, dari mulai zaman Nabi siapa tuh? Zaman Nabi Musa ada Fir'aun, seorang raja, punya penyihir gak? Punya penyihir. Namrud punya penyihir gak? Punya penyihir. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, yang namanya tokoh-tokoh negara selain punya kiai, dia juga punya dukun. Cuman dukunnya udah pakai peci, dukunnya udah pakai sorban, jadi namanya bukan dukun, tapi sekarang namanya uskun. Apa itu uskun? Ustadz setengah dukun. Ya. Kalau ustadz ngajar kitab, ustadz ceramah, ustadz ngerti bahasa Arab. Ini ada ustadz cuman kagak ngerti hadis, ustadz nggak ngerti kitab, cuman yang diomongin goib mulu. Itu namanya apa? Uskun. Ustadz setengah dukun. Ya, saru emang sekarang pakai sorban juga, pakai imamah juga, tuh ya, megang tasbih juga sama hadirin ya. Makanya yang beda ini antara orang alim, kiai sama ustadz setengah dukun. Kalau orang alim kagak memvonis tuh orang alim. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya kena sihir, dia nggak bilang wah kena sihir nih, enggak. Orang alim akan bilang nggak apa-apa, tohur insya Allah. Tuh. Itu orang alim. Selalu memberikan afirmasi positif.
Lain sama itu uskun. Uskun orang sakit dikit dibilang, wah dia ngirimin nih. Ya, Mas punya musuh nggak? Namanya orang siapa yang nggak punya musuh? Nabi Muhammad aja punya apa? Dan yang terakhir yang paling parahnya, uskun bikin kita suuzon sama saudara dan tetangga. Karena kata uskun, nih bapak yang ngirimin orang deket tuh. Orang deket siapa? Ya kalau nggak saudara, tetangga. Jadinya suudzon tuh ya. Maka kita mesti hati-hati nih ya zaman sekarang akhir zaman tuh ya. Nah ini penyihir ya. Falamma kabura qala lil malik, tatkala si penyihir ini sudah mulai tua, dia berkata kepada raja, inni qad kabirtu, wahai raja saya udah sepuh ini ya. Fab'ath ilayya gulaman, maka tolong utus kepada saya satu anak muda. Gulam, kata gulam dalam bahasa Arab hadirin umur 1 sampai 15. Itu namanya gulam ya. Kalau tadi sore gulam ya. Beda tuh gulam sama gulam ya tuh. Kalau 16 ke atas sampai 40 tahun namanya fata. Namanya apa? Fata. Apa fata? Pemuda. 40 ke atas namanya syekh. Namanya apa? Syekh. Apa arti syekh? Orang tua. 70 ke atas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jarang yang nyampe. Ustaz Usra berapa sekarang usia? Atu lagi tuh kan ya. Kita doain panjang umur sehat afiat. Masih bisa imam luar biasa tuh ya. Ya jadi begitu tuh usia manusia. Nah, kenapa si penyihir nyuruh anak muda 15 tahun ke bawah? Bukan anak orang-orang tua nih, penting nih, kaderisasi hadirin. Ya, Ustaz Usol sering tuh kalau ada paras nanti disuruh paras, ada teman-teman yang muda disuruh. Kenapa? Itulah pentingnya kaderisasi. Yang namanya kader, yang dikader jangan orang tua. Keder bukannya kader itu, keder. Disuruh ngajar tahsin, yang ngaji orang tua, kagak berubah-berubah tuh tahsinnya. Betul. Ya orang tua mah yang penting istiqomah ngaji, meninggal dalam kondisi ngaji, cakep dah tuh begitu. Maka yang mesti kita kader siapa? Gulam, anak muda 15 tahun ke bawah. Kenapa? Mau diajarin tajwid masih bisa lempengin, mau diajarin fikih masih bisa diajarin nahwu sorob masih nempel otaknya. Nah orang umur 50 tahun belajar nahwu sorob, bukan sorob, sarap hadirin. Pusing. Nah ini anak-anak muda nih yang kecil-kecil tuh, biarin dia di masjid nggak apa-apa. Kalau emang dia bercanda kita bilangin jangan bercanda. Yang penting mereka jangan sampai meninggalkan Maka kata ini penyihir, dia pintar juga. Tolongin, utus saya anak muda. Saya pengen ajarin ilmu sihir. Nah ini hadirin ya. Ilmu sihir hadirin itu kayak sulap. Sebenarnya bohongan. Ya. Dari zaman Nabi Musa alaihissalam dijelaskan dalam tafsir Marah Labid oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang namanya penyihir itu cuman akal-akalan mereka. Tipu daya. Ya. Makanya nggak bener tuh kalau ada orang meyakini yang namanya sihir, nggak ada. Sulap yang kita kenal sulap, yang dari topi keluar apa tuh? Keluar burung, ya. Dari topi, dari peci keluar risol, atau jamaah maulid tuh, dari pecinya keluar risol. Ternyata ngumpetin risol di sini tuh. Itu bukan sulap tuh ya, emang culas gitu. Nah ini hadirin, hal-hal kayak begitu itu tipu daya. Ada lagi hipnotis kan, yang begitu-gitu bohongan hadirin itu, tipuan. Ya. Nah, pernah satu kejadian di zaman Abu Zar Al-Ghifari. Ini sahabatnya Rasulullah. Suatu hari ada seorang amir, seorang pemimpin di satu daerah, dia punya tukang sulap, punya penyihir. Kerjaannya ngapain? Atraksi setiap waktu, atraksi. Kadang maaf hadirin, itu palanya dicopot hadirin. Palanya dicopot sama dia. Orang takjub dengan tindakan itu. Lantas Abu Zar Al-Ghifari suatu hari ngelihat orang begitu, dia ambil pedang, ditebas lehernya tuh penyihir, mati. Ya, mati. Terus kata si Amir bilang begini, kata pemimpinnya, Abu Zar kenapa ente penggal pala dia?
Apa kata Abu Dzar? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, haddus sahir dorbatun bisayf. Hukuman buat seorang penyihir adalah dipotong lehernya dengan pedang. Ini hukumannya. Tuh terbukti bahwa si penyihir yang katanya bisa copotin pala, ditebas palanya sama Abu Dzar, kagak bisa nyambung. Berarti menyopotin kepala itu adalah tipuan, tuh, tipu daya. Ya. Nah ini si penyihir lagi nyari kader. Faba'atha ilaihi gulaman, kemudian raja nyari tuh. Siapa nih anak muda yang cocok? Dipilihlah yang pinter, yang cerdas, masih muda. Diutus ia kepada si penyihir, yu'allimuhu, yang akan mengajarkannya. Nah, wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Nah, ini dia. Lagi jalan menuju rumah si penyihir, tiba-tiba si anak muda ketemu ame ustad. Ketemu sama siapa? Zaman dulu bukan ustad namanya, hadirin. Namanya rahib. Ya, berarti ini orang-orang zaman dahulu. Ketemu ustad. Faqa'ada ilaihi, kemudian yang anak muda, masih muda, rasa pengetahuannya tinggi, diduduk tuh ame tuh rahib. Wasami'a kalamahu, dinyimak pengajian itu. Fa'ajabahu, kemudian si anak muda ini takjub. Ini belum ke rumahnya si penyihir belum nih. Tuh. Wa kana idza atas sahir marabi rahib wa qa'ada ilaihi, dan adalah ketika ia mendatangi seorang penyihir, dia pasti melewati dulu rumah si ustadz untuk belajar kepadanya. Ya. Jadi sebelum berangkat ke rumah penyihir, dimampir dulu ke pengajian, ngaji sama ustadz. Subhanallah tuh. Fa idza atas sahira darabahu, kemudian ketika itu anak muda datang ke rumah penyihir karena telat dengerin pengajian ustadz dulu, dipukul, dihukum sama penyihir. Ya, sebagaimana kita dah ya. Dari zaman dulu ternyata yang namanya orang telat diapain? Dipukul, tuh ya. Cuman kalau kata ulama, nggak boleh orang itu mukul muka, hadirin. Makanya seorang pendidik kalau mau ngedidik muridnya, mukul boleh, cuman jangan apa? Jangan muka. Ya. Pukulan yang paling pantas mungkin di bagian paha atau di bagian bokong, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tuh. Fasyaka dzalika ila rahib, kemudian gara-gara disuka telat datang ke rumah penyihir, dipukul terus, ngadulah sama si ustad. Apa kata ustad? Begini, tong. Idza khasyitas sahira, kalau ente takut sama si penyihir, fakul habasani ahli, bilang sama tuh penyihir, wahai tuan, wahai guru, saya ditahan sama orang tua saya tuh ya. Wa idza khasyita ahlak, kalau ente takut sama keluarga ente, fakul habasani sahir, wahai keluarga, wahai ayah ibu, saya ditahan ame penyihir, ame guru saya tuh ya. Ini kata ulama, di sini sang rohib mengajarkan bohong. Ngajarin apa? Bohong. Ya. Sehingga ulama mengambil istimbat dari kisah ini apa? Bohong boleh. Cuman bohong boleh satu, kalau menghindari kezoliman. Ya, menghindari kezoliman. Itu boleh bohong. Ya. Atau yang kedua, kapan bohong dibolehkan? Untuk menyelamatkan orang. Jadi kalau ada orang dicari-cari, kita pengen nyelamatin dia, bohong boleh. Sebagaimana suatu hari diceritakan, saya pernah dapat kisah dari guru saya, ada orang lari kabur, berlindung ke tempat Rasulullah. Lantas datang orang nanyain, mana fulan, lihat fulan gak ya Rasulullah? Rasul lagi duduk, bangun, maju ke depan. Rasul katakan, sejak saya di sini, saya tidak melihat siapa-siapa tuh. Itu benar ya bohong? Benar, cuman ada unsur bohong. Nah yang begitu hadirin, itu bukan bohong namanya, tapi tauriyah. Namanya apa? Tauriyah. Apa namanya? Tauriyah. Apa sih tauriyah? Tauriyah itu menyebutkan suatu lafaz, suatu kata yang benar, tapi maksudnya tidak sebagaimana yang dipahami oleh yang dengar. Contoh, misal saya kan sering ceramah. Nah, suatu hari ada orang datang ke rumah, ya. Saya belum banget tidur itu. Belum tidur, ya.
Istri saya pengen ngasih tahu ada tamu kagak enak sama saya, baru banget tidur pengen bilang ame orang yang datang kagak enak juga. Ditulisin di pintu kamar saya, ditulisin Bogor gitu. Ditanya, Kiai ada? Oh, Kiai lagi di Bogor gitu. Padahal Bogor apa tadi tuh? Tulisan bahwa ini kamar tulisannya apa? Bogor. Suami saya lagi di mana? Bogor, karena kamarnya ditulisin nama apa tuh? Bogor. Itu namanya tauriyah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Bukan bohong, bukan? Bener nggak? Bener. Kan ditulisin di kamarnya, pintunya Bogor. Lagi di mana Pak Kiai? Pak Kiai lagi di Bogor. Bogor yang dimaksud si istri adalah kamar. Tapi pemahaman si yang dengar Bogor itu mana? Di puncak. Nah, ini boleh. Namanya tauriyah. Ini persis juga. Sebagaimana yang dialami Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Ahmad lagi ngaji bareng-bareng begini. Kan yang hadir di majlis Imam Ahmad bukan cuma orang biasa. Yang hadir di majlis Imam Ahmad satu diantaranya Imam Bukhari, muridnya Imam Ahmad. Imam siapa? Imam Muslim, muridnya Imam Ahmad. Siapa lagi? Imam Tirmidzi, muridnya Imam Ahmad. Di antaranya pada saat itu yang hadir adalah Imam Muhammad Al-Mirwazi. Ada yang mengatakan Marwazi, ada yang baca Mirwazi. Imam Muhammad Al-Mirwazi suatu hari hadir di majlisnya Imam Ahmad. Dan pada saat itu pemerintah lagi nyari-nyari beliau. Kalau bahasa kita DPO, ya, daftar pencarian orang. Ini TO nih, Muhammad Al-Mirwazi. Seorang ulama besar. Cuman nih ulama suka kritik pemerintah. Ya. Suatu hari itu Imam Mirwazi hadir di majlis Imam Ahmad, tiba-tiba di tengah majelis ada askar. Ya, ada yang namanya askar. Apa tuh askar? Tentara datang. Ngapain datang? Nyari Imam Mirwazi. Ya Imam Ahmad, Ainal Imam Muhammad Mirwazi. Apa kata Imam Ahmad? Nih luar biasa ya. Ditanya, di mana Imam Muhammad Mirwazi? Kata Imam Ahmad, beliau tidak ada di sini. Beliau tidak ada di sini. Mahuna, ya la mawjud fi huna. Imam Ahmad tidak ada di sini. Bener gak Imam Ahmad? Bener, di sini nggak ada. Di situ ada tuh. Iya, paham Ibu? Makanya saya bilang begitu. Orang di sini mah nggak ada orang dengki, nggak ada. Di sini, di situ bisa jadi tuh, kan gitu. Jadi tidak ada Imam Mirwazi di sini. Jalan tuh tentara selamat tuh Imam Mirwazi. Gara-gara tauriyahnya Imam Ahmad. Itu namanya tauriyah atau bohong yang dibolehkan tuh. Ya. Atau juga bisa bohong yang dibolehkan bagaimana? Ya, kalau kita pengen mendamaikan dua orang. Ada dua orang berantem, ribut, ya. Jangankan ketemu, kirim salam aja nggak mau. Gimana kita damaikannya? Yang atau kita bilang, bang, ente dikirim salam sama dia, katanya diminta maaf sama ente. Wow. Bilangin tuh sama dia, suruh ke rumah kalau minta maaf. Wah, ya. Bilangin ke dia, bang, abangnya Ono katanya mau minta maaf, cuman abang disuruh ke rumahnya. Ya, kalau bisa sih abang juga minta maaf sama dia. Oh gitu ya, yaudah dah, aneh kesono dah. Akhirnya datang tuh. Padahal satu sama lain tidak ada saling ingin minta maaf. Tuh cuman kita pinter. Cuman jangan lupa bawain martabak juga biar baik ini ya. Datang bawa martabak bang dari abang yang Ono. Katanya diminta maaf nih ngasih martabak kesukaan antum. Oh yang bener itu ya gitu. Iya panggil ke sini dah. Aneh minta maaf atau enggak aneh kesono dah tuh kan. Boleh nggak? Boleh. Atau kita bohong untuk tujuan mengelabuhi musuh, perang. Ya, contoh nih, kita lagi perang, semua ikut perang. Satu srol ikut nih, satu srol. Karena jenggotnya putih-putih, rambutnya putih, disemir Ustaz. Biar hitam, biar kelihatan kayak umur 30. Boleh nggak? Boleh. Lah kalau seandainya musuh lihat pasukan kaum muslimin semuanya jenggotnya putih, rambutnya putih dari jauh, ya aki-aki ikut semuanya. Kira-kira orang kafir takut nggak? Nggak takut tuh. Makanya bohong boleh lagi dalam perang. Ada dulu namanya Abu Dujana, ini sahabat Nabi.
Abu Dujana hadirin, diambil tuh yang namanya tali merah, diikat di palanya kayak pendekar. Jalan dengan membusungkan dada begini. Ya. Apa kata Rasulullah? Ini jalan kalau normal nggak boleh, bahasa Rasul begitu. Kalau lagi biasa nggak boleh, cuman lagi perang boleh. Orang belagu, orang sombong, lagi perang malah dianjurkan. Kenapa? Karena untuk nakut-nakutin musuh. Ya. Tapi kalau seandainya kita lagi perang, kita tawaduk, kita nunduk, pengen nusuk musuh, punten musuh, kagak bakal dia takut, dia nggak bakal takut. Makanya bagaimana biar musuh takut? Tunjukkan kehebatan kita tuh. Dengan kita mengelabuhi musuh, bisa dengan tadi nyemir rambut dan sebagainya, tuh ya. Nah itu namanya berbohong yang dibolehkan, tuh ya. Sampai juga pernah Nabi Muhammad SAW melakukan tauriah. Ini Nabi Muhammad. Ya, suatu hari Nabi sedang nanya kepada seseorang dan Nabi tahu kalau ini orang tahu Nabi dari Bani Quraisy, beliau akan dibunuh. Ditanya amin orang, ya fulan, anta minain? Ente dari mana? Ana min ma. Ana min ma. Di dahulu ada kaum namanya ma apa gitu. Ya kalau kita sekarang misalnya bani apa gitu. Ana min ma, maksudnya aku dari air. Maksud Rasul aku dari air. Memang semua manusia tercipta dari apa? Air. Tapi yang dipahami oleh musuhnya, aku dari bani ma apa gitu. Nah itu dibolehin gitu ya. Nah ini hadirin. Nah jadi si ustadz tadi ngajarin muridnya buat bohong. Fa bainama huwa ala dzalik, ketika lagi belajar asik-asik tuh dengan dua orang tadi, id ata ala dabatin azimah, tiba-tiba dalam perjalanan si murid si gulam tadi menemukan ada hewan besar. Qad habasatin nas, yang itu hewan besar menghalangi manusia dari jalannya. Faqala, maka nih anak muda bilang begini nih, kata anak muda, al yaum a'lamu as-sahir afdal amir rahib afdal. Hari ini saya mau ngetes mana yang lebih sakti, mana yang lebih ya afdol, si penyihir ilmunya atau ilmunya si rahib tadi, si ustadz tadi. Pengen tes. Fa akhadha hadiran, diambil batu. Ya. Dia berkata, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, jikalau ya ilmunya si rahib ini lebih engkau sukai, lebih engkau cintai ya Allah, maka ya bunuhlah hewan besar ini agar orang bisa lewat. Dilempar tuh, sung, itu pakai batu, binatang yang sangat besar jatuh mati. Berarti benar ilmu siapa? Ilmu si rahib tuh, bener nih ilmunya rahib. Gue lempar pakai batu, itu binatang yang gede mati. Kemudian fa'atar rahib fa'akhbarahu. Kemudian habis ngetes ilmu tadi, dia datang ke gurunya, diceritain, wahai guru, tadi saya ngetes ilmu, saya pengen buktikan mana lebih sakti ilmu engkau apa ilmu si penyihir. Ternyata ilmu engkau lebih sakti wahai guru. Faqala lahu rahib, maka berkata si rahib, ai bunayya. Ini ngomongnya ai, bukan ya. Ai bunayya. Panggilan dalam bahasa Arab ya ada dua, panggilan dekat, panggilan jauh. Kalau panggilan jauh ya Ali, nah jauh. Kalau dekat ai bunayya, wahai anakku tersayang. Antal yauma afdalu minni, sekarang engkau lebih utama dan lebih sakti dari saya. Tuh kata gurunya tuh ya. Jadi setelah diajarin sekian lama, barulah si murid tadi ya bisa mempraktekkan ilmu si guru. Tuh ya. Sama sebagaimana ada cerita ya. Kalau dulu ada orang cerita, ada seorang ngaji dengan sang guru. Kata sang kiai, kalau kita yakin dengan bismillah saja kita bisa jalan di atas air. Suatu hari si murid ngedengar itu, dia yakinin. Kebetulan banget jembatan rubuh, jembatan rusak. Dia pengen nyebrang kali. Diingat kata gurunya. Kata guru, kalau baca bismillah, insya Allah yakin nyebrang sungai. Dibaca bismillah, bismillah, itu kakinya napak di atas air, kagak tenggelam. Nyampe tempat gurunya dicerita, guru, bener kata antum. Bener apa?
Kalau kita yakin dengan bismillah, kita bisa nyebrang di atas air. Gurunya heran, padahal ngomong begitu dia juga belum yakin gitu. Akhirnya dalam hatinya, wah murid gua aja bisa, masa gua nggak bisa. Dicobain sama gurunya, bismillah, nyelam itu. Pelajarannya apa? Kadang-kadang murid lebih yakin daripada guru. Tuh, makanya jangan remehin murid ya hadirin. Tuh, ya. Bisa jadi murid nyampe duluan, kita belakangan hadirin tuh. Ini contohnya. Kata si guru, ente lebih sakti dari saya. Qad balagha min amrika ma'ara, karena engkau telah mencapai apa yang saya belum sampai. Luar biasa ini murid. Wa innaka satubtala, tapi engkau nanti akan diuji sama Allah. Fa inibtulita, kalau engkau diuji, fala tadulla alayya, jangan sebut-sebut nama saya. Tuh ini gurunya takut juga. Ya, entar lo kalau diuji ya, lo jangan bawa-bawa gua tuh kan. Ternyata lebih yakin siapa? Muridnya daripada gurunya. Gurunya ragu tuh. Ya. Wa kanal gulam yubriul akmaha wal abros. Ternyata setelah kejadian ngelempar batu itu, si anak muda tadi punya kesaktian. Dia bisa nyembuhin orang yang buta dari lahir. Kalau buta karena minus, kalau buta karena rabun mending. Ini dari lahir buta disembuhin. Apalagi kesaktiannya, dia bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta. Ya. Wa yudawin nas min sairil adwa, dia obatin orang-orang. Habis begitu dia buka pengobatan, praktek tuh dia buka tuh. Karena udah sakti, orang pada berobat banyak sama dia. Cuma nggak pakai nomor kayak zaman dulu ya. Fasami ajalisun, kemudian ada teman duduknya lil Malik, si raja qad amia, emang dari dulu udah buta. Nih, jadi si raja tadi yang ngutus si murid tadi, si anak tadi, ini punya CS. CS-nya buta. Fa atahu bihadaya katsira, kemudian ini CS si raja tadi, teman si raja datang kepada tuh anak muda, ya, dia bawa hadiah yang banyak. Dibawa tuh barang yang banyak hadiah. Apa kata tuh orang tua, kata tuh temannya raja? Ya gulam, maha hunalaka ajma in anta syafaitani. Nih, wahai anak muda nih, ini hadiah semua nih. Ini buat ente. Jika ente bisa nyembuhin aneh buta, aneh nggak lihat. Kalau bisa, ini bawa semua buat ente. Apa kata itu anak muda? Inilah asfi ahadan. Wahai bapak, saya ini nggak bisa nyembuhin siapa-siapa. Oh, tauhid ini hadirin. Tauhid. Maaf kata ya. Kita ini lihat yang tadi saya bilang, yang membedakan dukun ame orang alim. Kalau orang alim dipuji karena bisa nyembuhin orang, ngasih air orang terus orang sembuh, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini bukan kemampuan saya, ini anugerah Allah. Itu orang alim. Tapi kalau dukun ketika nyembuhin orang, luar biasa Pak, berkat antum saya sembuh. Oh iya, gua. Siapa dulu? Aneh itu. Ilmu aneh tinggi. Nah, jadi ujub. Nah, ini ketika dipuji tuh, dibilang tadi, inilah asfi ahadan. Saya enggak menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfi Allahu taala. Yang menyembuhkan adalah Allah. Fa in amanta billah, kalau engkau wahai Tuhan beriman kepada Allah, da'autullaha fasyafaq, aku akan doa kepada Allah agar engkau sembuh. Itu orang tadi yang buta beriman kepada Allah, Allah sembuhkan. Subhanallah tuh ya. Jadi kalau zaman dulu nih yang begini-gini mah biasa. Kalau zaman kita kalau ada orang sakit terus sembuh buta, gimana kira-kira? Ngantri hadirin. Ya. Itu yang kemarin tuh namanya pohon ari yang pakai batu tuh. Ya. Itu rame banget hadirin. Sama nih kalau seandainya nih ada di kampung kita orang yang bisa nyembuhin begini, saya yakin ngantri waiting list sampai sebulan. Ya, Bang Amir pengen berobat, datang, wah sebulan, bulan depan baru bisa. Karena begitu luar biasa. Fa'atal malika, abis si teman raja yang buta tadi sembuh, dia datengin raja. Fajalasa ilaihi, dia duduk kepada raja sebagaimana biasanya. Kata raja heran lihat teman yang buta sembuh. Ya fulan, man radda alaika basarok, siapa yang nyembuhin mata ente bisa balik lagi sehat? Apa kata itu temannya raja? Robbi, Tuhan saya lah yang nyembuhin. Raja marah karena raja ngerasa Tuhannya dia, kayak Fir'aun.
Apa kata raja? Walaka rabbun ghairi? Ente punya Tuhan selain saya? Qala rabbi wa rabbukallah. Raja, Tuhan aku dan engkau Tuhannya Allah. Oh, Allah tuh. Raja marah gak? Marah. Fa akhadahu, ditarik tuh orang yang tadi sembuh dari buta temannya. Falam yazal yu'azibhu, digebugin namanya tuh raja. Gara-gara bilang Tuhannya siapa? Allah. Sampai dibilang, tunggu. Gua begini yang ngajarin tuh anak muda tuh. Yang mana? Itu yang anak muda yang ente utus belajar sama penyihir. Oh, dia yang ngajarin ente bilang Tuhan bukan saya. Panggil tuh anak muda. Tuh ya. Kemudian anak muda dipanggil sama raja. Dipanggil sama raja. Kata raja, bunaya, wahai anak muda, qad balagha min sihrik ma tubriul akmah wal abras wa taf'al faqala inilah asyhad. Nah, kata raja, anak muda, ente sekarang udah sakti. Ente udah bisa nyembuhin orang buta, bisa nyembuhin orang kusta. Tuh. Kata ini anak muda, lah bukan saya raja, la ashfi ahad, saya nggak nyembuhin siapa-siapa. Terus, innama yashfi Allah, yang nyembuhin orang-orang itu Allah, wahai raja. Dingaku begitu, falam yasal yu'azib, itu anak muda juga digebugin, dipukulin sama raja, sampai anak muda, bentar raja, bentar, yang ngajarin saya bukan saya diajarin sama ustadz si rohib. Tuh, akhirnya diapain tuh rohib? Dipanggil juga, kan udah dibilang jangan dipanggil. Tuh emang anak muda manggil tuh. Maka rohib didatangkan. Maka kata raja, irji andinik, wahai rohib, kembalilah ke agamamu, sembah saya. Fa'aba, si rohib nggak mau. Fada'a biminsyar, kemudian sang raja minta diambilin gergaji. Fawudi al minsyar fi mafriki ra'sih, kemudian gergaji tersebut diletakkan di palanya, di tengah palanya, digergaji sampai palanya kebelah. Allah ya. Sekarang siapa yang sanggup tuh ngelihat orang digergaji palanya? Ya. Fasyaqqa hatta waqa'a syiqqah, kemudian terbelahlah itu kepala sampai terbagi dua bagian, terbelah. Summa ji'a bijalisil malik, kemudian didatangkan lagi itu tadi tuh teman duduknya raja, dibilang ayo irji andinik, ente kembali lagi ke agama ente. Fa'aba, temannya raja nggak mau, tetap mempertahankan iman. Dibelah lagi sama raja tuh yang kedua, pakai gergaji, terbelah palanya tuh. Yang ketiga anak muda irji ila dinik, balik ke agamamu, nggak mau. Nah, karena ini anak muda ya punya ilmu yang spesial, si raja tahu ya ini orang nggak bisa digorok pakai gergaji. Dibilang sama orang-orangnya, idhabu bihi ila jabal kada wa kada, tolong pasukan gotong nih anak muda, angkat ke gunung, bawa ke gunung, lemparin tuh biar mati di atas gunung. Ketika diajak tuh ke atas gunung, ya fadhahabu bihi fasaidu bihi jabal faqala, nih kata anak muda, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah hamba terhadap mereka dengan apa yang kau kehendaki. Ini anak muda adab sama Allah, dia nggak minta binasakan nih, nggak, pokoknya cukupin aja, terserah mau diapain ya Allah, yang jelas selamatin saya. Ya Allah cukupkanlah saya dengan mereka ya Allah. Subhanallah, itu orang yang gotong tuh anak muda ke atas gunung, tiba-tiba gunung bergoyang, gempa. Semua yang bawa itu anak muda jatuh ke jurang, cuman itu anak muda yang selamat. Nggak lama tuh anak muda balik lagi ke tempat raja, ke istana. Si raja bingung, lah lu selamat ini, orang udah digotong rame-rame, kemana itu orang sisanya? Mati kecebur jurang, wahai raja tuh. Wah, nggak bisa nih. Apa kata raja? Ya udah, kalau begitu apa? Idhabu bihi fahmiluhu fi kurkur wa tawassatu bihi bahra. Bawa nih anak muda naik kepada kapal namanya kurkur. Kurkur itu kapal besar. Bawa ke tengah laut, ceburin tuh anak muda biar mati tenggelam. Dibawa tuh sama itu pasukan ya ke tengah laut. Didoa lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah cukupkanlah aku dengan mereka dengan apa yang kau kehendaki. Tiba-tiba fan kafaat bihimus safina, tiba-tiba itu kapal bergoyang, semuanya jatuh ke laut kecuali itu anak muda. Anak muda selamat sendirian, dipulang lagi ke
istana tuh ya. Kalau emang belum takdirnya mati, kagak bakal mati itu ya. Kemudian ketika datang tuh ke raja ditanya, mana tuh orang-orang yang bawa ente? Faqala kafanihimullah, Allah telah cukupkan mereka dengan saya tuh. Faqala lil malik, kata si raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bi. Kata anak muda sama raja, wahai raja begini dah, ente enggak bakal bisa bunuh saya sampai ente ikutin apa kata saya. Luar biasa nih anak muda. Apa mahwa? Apa itu kata raja? Qala tajma'an nas, ente kumpulin orang fi sa'idin wahid, di satu lapangan. Kumpulin orang di satu lapangan. Fataslibuni ala jaz'in, engkau salib saya. Zaman dulu salib tuh. Engkau salib saya. Ya. Di batang kayu. Summa khudh sahman min kinanatihi, kemudian engkau ambil panah dari tempatnya. Summa do'is sahma fi kabidil kaus, engkau letakkan itu panah di tengah-tengah busurnya, katakan bismillahirabbil gulam, dengan nama Tuhannya anak muda ini, tembak saya, panah saya, maka saya akan mati. Dengan nama tadi, dengan nama Tuhan anak muda ini. Kalau bahasa kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditembak tuh, dipanah set dengan menyebut nama Tuhan. Yang mana itu menyebutkan nama Tuhan dengan keras di depan semua orang yang selama ini menyembah si raja. Ketika mengenai pelipisnya, itu anak muda tadi mati, dipegang itu kepalanya berdarah, famata, itu anak muda meninggal. Subhanallah. Dibawa ke gunung nggak mati, diceburin ke laut, orang yang nyeburin mati, selamat, tapi gara-gara nyebut nama Allah baru meninggal dunia tuh. Kemudian apa? Setelah mati, orang-orang yang ngelihat kejadian itu berkata, amanna ya, qad amanan nas. Orang-orang beriman semua dengan Tuhannya tuh anak muda tuh, ya. Amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhannya tuh anak muda, masuk Islam semua tuh. Ya, Islam ya, bukan Nasrani, Islam semua. Ya, agama Nabi Isa Islam, agama Nabi Musa Islam. Jangan bilang Yahudi, aja bilang Islam semuanya. Masuk Islam itu satu lapangan, semua orang masuk ke dalam Islam. Maka kemudian ada orang bilang ame raja, ara'aita ma kunta tahzar qad wallah nazala bika hadruk. Wahai raja, apa yang kau takutkan selama ini sudah terjadi. Semua orang masuk Islam, semua orang meninggalkanmu. Qad amanan nas, semua orang telah beriman. Maka kemudian raja nyuruh untuk membuat ukhdud, membuat parit bi afwahis sikaki, di tepian jalan tersebut. Fakhuddat, dibuat parit, digali lubang gede. Wa udrima fihan niran, dinyalakan api di bawahnya. Wa qala, dan raja berkata, man lam yarji an dini fa aqimuhu fiha. Siapa orang yang tidak mau kembali ke ajarannya, silahkan melemparkan dirinya ke dalam api itu. Ya, ini lihat bagaimana tema kita kan sabar ya. Sabar, orang yang kokoh dan teguh dengan agama nih. Ketika dikatakan begitu, justru orang-orang yang tadi pada beriman, ya, fafa'alu, mereka lompat semua ke dalam api itu. Allahu Akbar ya. Kalau kita gimana kalau kita? Balik dah, selamat dah, ntar pura-pura aja taubat gitu. Nyari aman tuh. Lihat bagaimana keimanan mereka nih. Lompat semua ke api. Sampai apa? Ada satu imro'atun wa ma'asobiyun laha. Ada seorang ibu-ibu bawa anak bocah. Bawa anak bocah. Ya. Tako asat antako afiha. Ini ibu-ibu takut pengen turun takut api gede banget. Subhanallah, tiba-tiba anak bayi yang masih bayi itu bisa ngomong, hadirin. Apa kata tuh anak bayi? Ya ummah, wahai ibu, isbiri, bersabarlah. Ya, fa innaki alal haq, sungguh engkau sekarang berada dalam kebenaran. Lompat wahai ibu, lompat. Tuh bayi yang belum bisa ngomong tiba-tiba bisa ngomong. Si ibu lompat juga masuk ke dalam api tersebut ya. Itu yang dinamakan apa? Kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud, orang-orang yang masuk
ke dalam parit yang berisi api. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka memiliki kesabaran, keteguhan yang kuat kepada Allah. Apa pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil? Satu, adanya karomah. Adanya karomah. Apa karomah di situ? Karomahnya si bayi bisa ngomong. Makanya kita kalau dengar cerita-cerita karomah jangan alergi, hadirin. Ya, jangan bilang, wah tahayul itu nggak mungkin anak bayi bisa ngomong. Lah ini yang ceritain Nabi cerita ada anak bayi bisa ngomong. Tuh. Jadi kita jangan dikit-dikit bilang yang aneh-aneh tahayul. Lihat dulu riwayatnya. Ini hadis kalau kita baca riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ada seorang tokoh, seorang alim, seorang mubalik yang terpercaya jujur cerita tentang sesuatu yang aneh yang nggak masuk akal, terima hadirin, terima. Ya. Ada salah satu Habib namanya Habib Umar bin Yahud Al-Atos, rumahnya di Gang Arab sini. Itu kalau ada tamu datang dituangin kopi. Kan ketel orang Arab kan kecil ya. Itu jamaah semasjid cukup itu, nggak habis-habis airnya. Itu apa namanya tuh? Karomah itu. Ya. Lagi maulid, kebuli kurang. Maulid ribuan orang. Beliau buka lemari, diambil aja tuh dari lemari, nampan. Keluar tuh nampan, nggak habis-habis nampan. Sampai jamaah udah cukup, udah selesai. Cuman jangan pakai dibuka nampannya. Mana ada toko kebuli kan di sini? Nggak ada itu. Itu namanya karomah. Udah ada pada zaman Nabi. Nabi nyidukin nasi, Nabi nyidukin makanan buat sahabat. Padahal cuma secentong kecil. Itu 1000-an sahabat makan semua dengan kenyang. Ini namanya karomah. Yang kedua, pelajarannya tentang keteguhan iman seseorang. Ya. Makanya ini kisah sangat luar biasa, dimasukkan Imam Nawawi, pelajaran buat kita. Tuh, tadi semuanya, baik itu anak muda yang belajar itu ilmu amrohib, orangnya sabar. Baik itu temannya raja tadi, orangnya sabar. Si rahib juga orangnya sabar, rela dibelah kepalanya daripada kembali ke agamanya raja. Yang terakhir, masyarakatnya Ashabul Ukhdud itu juga sabar. Dan terakhir, si ibu yang punya anak, ternyata anak malah menguatkan si ibu bahwasanya itu ibu dalam kebenaran. Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersabar dan yang kuat, dan mobil khususnya orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segini saja apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambahkan iman, kekuatan Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mati husnul khatimah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah garamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.